spesial curcol boleh, Spesial silakan curcol. ya gitu ya. Curcol. Ya ketemu lagi di hari Sabtu malam ya dengan kita berdua di Rahasia Pak Sutri. Oke. Open kamera boleh loh. Jadi teman-teman yang nonton kita di YouTube ya, ini jadi kita malam ini spesial nih, kita sesi Zoom setiap hari Sabtu. Jadi jika Anda datang di sesi Zoom ini, curcol ini, Anda bisa sharing langsung, bisa curcol langsung, lihat kami, kita saling tatap muka gitu ya. Tapi hanya yang di Zoom. Dan yang akan saya share pada Anda hanya gambar kami. Tapi Anda mungkin akan dengar teman-teman kita juga bisa sharing di Zoom. Ya, yang jelas seperti biasa di Rahasia Pak Sutri Oke, setiap minggunya kita selalu punya tema ya. Spesial sekali hari ini temanya mengatasi rasa cemburu. Apakah ada di antara Anda yang saat ini sedang cemburu? Terus kemudian bingung ini mau ngapain ya kayak gitu. Karena tapi ini uniknya adalah sebetulnya Senin dan Kamis kita kan live IG. Nah, kita juga temanya sama, mengatasi rasa cemburu. Nah, dari live IG itu ada beberapa banyak yang japri juga. Itu mereka bilangnya cuman begini simpelnya, aku loh nggak pernah cemburu sama pasanganku. Nah, terkadang berarti banyak orang itu masih berpikir bahwa yang namanya cemburu itu hanya untuk pasangan. Dan yang lainnya juga ada yang ngomong, aku nggak bisa cemburu dong, wong aku belum punya pasangan. Ya, jadi akhirnya sama-sama, satunya belum punya pasangan, yang satunya tuh karena aku sama pasanganku loh baik-baik saja, kita nggak pernah cemburu, bilang gitu. Nah, padahal kalau kita bicara tentang cemburu kan kita judulnya mengatasi rasa cemburu, bukan mengatasi rasa cemburu pada pasangan, gitu ya. Jadi ini lebih global begitu ya, karena cemburu itu bukan hanya di pasangan aja, tapi cemburu itu bisa juga pada saudara. Nah, cemburu saudara kandung bisa, kemudian cemburu sama kakak ipar, adik ipar, bisa, sama sepupu, cemburu sama orang tua gitu ya, cemburu sama tetangga, cemburu sama rekan kerja gitu ya, cemburu juga bisa loh sama sahabatnya, nah sama temennya, atau juga cemburu pada pekerjaan. Ya. Pekerjaannya pasangan misalnya, atau mungkin cemburu pada sepedanya pasangan. Iya, pada hobinya pasangan ya gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali ya kalau kita bicara tentang cemburu. Nih lebih luas gitu. Kemarin yang hari Kamis kita live IG ada bintang tamunya. Figur tamu. Ada figur tamu ya, kan? bukan bintang tamu ya, sorry ya. Figur, saya orang lama Pak bilangnya bintang tamu Pak gitu. Figur tamu dia bilang iya cemburu, selalu diulang-ulang, bilang cemburu loh aku sama pasangan tuh kan karena tanda sayang, tanda cinta, bilangnya selalu begitu gitu ya. Tapi kebetulan yang figur tamu kita ya memang dia punya cemburu tapi dia bisa mengatasi gitu ya. Nah, mereka berdua punya tips gitu ya, punya cara. Nah, tapi akhirnya sempat yang hampir di akhir sesi tuh malah bilangnya adalah ya aku cemburu loh sama orang lain, sama kehidupan orang lain. Kan gitu kan. Kalau sama pasangan aku sudah bisa menangani, maksudnya sudah ngobrol sama pasangan, pokoknya komunikasi, kasih informasi kayak gitu, nanti pulang ngapain tuh cerita kayak gitu-gitu aman ya. Nah, ternyata dia akhirnya bilang, tapi aku cemburu loh sama kehidupan orang lain. Maksudnya gimana gitu. Jadi ada cerita bahwa dia dan suaminya itu sama-sama merantau. Jadi di sebuah kota, kebetulan di Sidoarjo kemarin ya. Nah, di mana di Sidoarjo tuh nggak ada saudara sama sekali di situ, gitu loh. Nggak ada saudara, baik saudara jauh maupun saudara deket gitu, saudara kandung nggak ada kenalan lah, ceritanya gitu, nggak ada kenalan. Jadi bener-bener baru, baik suami maupun istri gitu ya. Nah, awalnya sih nggak apa-apa, mereka berumah tangga gitu ya fine-fine aja, seneng. Tapi ternyata jadi si istri merasa ada permasalahan, apalagi cemburu terhadap kehidupan orang lain saat dia punya baby ya, habis melahirkan. Karena ternyata gini, ternyata aku kan nggak punya saudara deket. Kebetulan terus aku tuh ibu juga sudah nggak ada, almarhum. Ibu mertua juga almarhum juga, dia bilang kayak gitu. Nah, akhirnya aku tuh lahiran dia sendiri, nggak ada saudara yang nemenin, nggak ada ibu yang nemenin. Nah, kebetulan dia dapat cerita dari teman-temannya, iya ini loh ditemenin ibu di rumah sakit mau lahiran kayak gitu. Nanti sampai rumah dibantuin ibu, jadi kayak gitu-gitu. Dia akhirnya sempat ini ya, agak-agak kalau bicara jealousnya luar biasa ya, dia itu sempat kok kayak gini ya,
ternyata aku cemburu ya sama kehidupan orang lain yang dimana mereka itu masih punya saudara keluarga utuh, kemudian masih dapat support dari keluarganya, sementara dia enggak. Nah, bagaimana dengan Anda? Saat ini apakah cemburu sedang menyelimuti kehidupan Anda gitu ya? Oke, ada yang nulis nih. Ini gini teman-teman, yang hadir di Zoom ini ada yang chatting. Jadi kalau Anda kasih informasi via chatting, kami akan baca chattingnya tanpa sebut nama sehingga nanti di rekaman kami kan aman gitu kan ya. Oke. Ini ada yang bercerita. Ada yang bercerita. Pernah nulis status beberapa tahun yang lalu, cemburu pada mereka yang selalu bersamamu. Oh, dalam yo. Ini loh, nulisnya tuh statusnya begini Pak. Ini statusnya cemburu pada waktu, pada mereka yang selalu bersamamu. Pada orang-orang yang punya waktu lebih gitu kali ya. Ya bisa jadi, itu juga loh, cemburu. Bisa jadi. Cemburu dengan waktu di mana orang itu masih punya waktu untuk rebahan, punya waktu untuk nonton drakor misalnya gitu, punya waktu untuk melakukan hobinya gitu kan, punya waktu untuk bercengkrama dengan keluarga gitu kan ya. Itu punya waktu paling ini mungkin ya, punya waktu bisa mandi berlama-lama. Oh, itu bener loh. Kalau bilang cemburu, saya pernah mengalami cemburu seperti itu gitu loh. Apalagi pada saat habis punya anak itu cemburunya adalah orang, kok bisa ya orang-orang itu, apalagi kalau lihat ada iklan mandi kayak gitu ya, dinikmati mandinya. Yang paling nggak enak itu kadang-kadang dengerin itu loh dari film dari film dia bisa mandi menikmati gitu ya, pakai dinyalakan pakai lilin, terus sambil tiduran sambil dengarkan musik. Kayaknya kok asik ya. Kayaknya kok kalau kita mandi tuh cepet-cepet gimana gitu ya. Pokoknya bersih seger, udah kena air, kena sabun gitu aja lah. Gosok gigi udah beres gitu ya. Nah, itu juga loh. Ternyata cemburu tuh luar biasa loh ya. Oke, undang teman. Boleh. Ada yang minta izin mau diundang teman. Oh, boleh nggak apa-apa. Dibantuin dikasih nomor ini ya, ID-nya ya. Ini yang baru masuk temannya kah, Mas? Oke. Iya, itu teman saya, Pak. Ini temannya atau pacarnya atau siapanya? Teman, Pak. Teman. Masih teman. Rasa teman kayak ya. Kok kita lagi jadi kepo sih Pak malam hari ini ya. Ya, yang pasti semangat malam senang sekali. Nah, berkaitan tema malam ini, ngomong-ngomong cemburu dan sebagainya, memang nanti kita akan bisa bahas dalam. Tapi boleh dong dari teman-teman di sini yang hadir di Zoom malam hari ini, apa sih yang menarik dari tema malam ini? Boleh dong open mic. Siapapun. Saya mau cerita, Pak. Boleh. Silakan. Ya, saya sendiri kan kalau aslinya kan memang dari Jawa Timur, orang tua merantau ke Kalimantan gitu. Jawa Timur di Mas? Jawa Timur mana? Tulungagung, Pak. Tulungagung. Arek Tulungagung ternyata. Bocah ya. Nah, terus di Kalimantan ini sendiri kan memang kalau sama keluarga besar kan jadinya jauh, otomatis jauh gitu. Nah, terus saya itu kadang gini, kalau ngelihat keluarga yang keluarga besar, kalau yang misalnya contoh saya di Banjarmasin ya, terus ada orang-orang yang punya keluarga besar, yang kalau misalnya Lebaran keluarga besarnya pada ngumpul gitu, tanpa banyak gitu, tanpa mereka harus mengundang orang lain, mereka sudah punya keluarga yang katanya asik dengan keluarganya. Nah, sedangkan saya kadang jarang gitu, nggak dapat momen-momen yang harus ada keluarga, sehingga jadi membentuk kepribadian saya jadi gimana ya, agak tabu, agak kaku gitu loh sama keluarga. Misalnya saya pulang ke Jawa gitu, saya agak kaku, merasa bahwa belum terlalu memiliki atau gimana gitu. Karena jarang ketemu ya. Ya, jarang ketemu. Itu menarik. Oke, nanti kita kayaknya kalau ketemu saudara kayak ketemu sepupu tuh kayaknya nggak ada chemistry gitu ya. Kayak ngomong kayak bercandaannya tuh nggak nyambung gitu kali ya gitu ya. Itu bicara apa kayak gitu. Tapi selama Mas Is boleh sambil panggil Mas Is ya. Di Kalimantan, berarti lahir sudah di Kapuas ya?
Iya betul betul di Oke. Kapuas. Tapi punya teman kan? Iya kalau teman alhamdulillah banyak. Terus Banyak sih. mungkin Termas- ah, Termasuk bisa ini juga sih secara emosional mungkin kita kalau teman alhamdulillah bisa menjalin hubungan baik lah kayak gitu. Mungkin karena karena secara tidak langsung kita mengharuskan untuk bisa berinteraksi sama orang lain karena karena secara keluarga mungkin sedikit gitu jadi kita harus banyak teman sih jadinya. Terus tentang komunitas orang Jawa yang ada di Kapuas misalnya adakah? Saya rasa mungkin saya yang kurang tahu nggak ada sih. Tapi kalau gitu tuh, kalau orang setempat, orang Kapuas setempat, berarti ngomong waktu kecil berarti kan sejak kan ya, orang Kapuas tuh adakah yang akhirnya jadi kayak saudara? Ada sih, Ada ya? karena mereka mungkin karena seperantauan juga itu, ya, saudara jadi keluarga. Oke. Iya. Ini nih memang ini bisa jadi nih banyak dirasa juga oleh orang-orang perantauan, tapi bisa jadi Perantauan dan perantauati. iya berarti. perantauan dan perantauati laki dan perempuan gitu yang merantau gitu ya. Dan juga sebetulnya bukan hanya mereka yang merantau saja, tapi bisa jadi mungkin kalau ini cemburu sama keluarga ya, karena kok itu kok bisa kumpul sama keluarga ya, kok aku enggak ya. Bisa jadi juga terjadi pada orang-orang, belum tentu juga sih ya. Mungkin ada beberapa orang yang memang sudah mungkin hanya tinggal sendiri, jadi tidak ada keluarganya lagi kayak gitu. Itu juga bisa rasanya bisa. iya ya kok bisa ketawa-ketawa ya, kumpul-kumpul ya kayak gitu-gitu ya, masuk akal juga. Tapi ada triknya lah, ada caranya lah. Nanti kita ngobrol. Tapi yang menarik Mas Is mau tanya, enak nggak sih merasakan kalau boleh pakai kata cemburu ya, enak nggak sih merasa cemburu tentang saudara tadi itu? Kalau saya sendiri sih merasa mungkin sebatas yang harus saya ungkapkan, tapi kalau secara keseluruhan saya nggak masalah dengan itu sih. Oke. Ya. Karena bisa kalau Mas Is mungkin sudah gak apalah gitu ya. Karena kan cemburu itu menguras hati, menguras energi gitu ya. Kita catat dulu cemburu Mas tentang Is. kebutuhan itu Dengan keluarga besar ya. Bertemu dengan keluarga besar. Kita catat Oke. dulu. Yang lainnya, adakah Anda yang pernah cemburu? Ini enggak sih, kalau dari teman-teman yang hadir malam hari ini anak keberapa sih gitu? Oke. Ada yang cemburu nggak dengan orang tuanya, diperlakukan cemburu dengan saudaranya, cemburu dengan saudaranya, merasa diperlakukan tidak adil menurut Anda gitu, ada nggak sih? Ada yang mau open mic atau mungkin yang boleh cerita yang lain? Itu saya hanya menggiring pertanyaan aja. Atau mau cerita yang lain? Pernah cemburu merasa cemburu yang seperti apa? Oh iya, ada yang chatting iya. Mbak Tam anak keberapa? Open mic dong. Saya anak pertama. Oke, dari berapa bersaudara berarti? Adik 2 cowok semua. Oke, 3 ya berarti. Paling cantik berarti ya? Ya. Oke. 3 bersaudara. Apa sih yang dicemburuin dari saudara? Mereka cowok, lebih fleksibel. Saya Oke. cewek. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh, harus begini, harus begitu. Itu tuh. Sementara saya juga dari kecil itu teman banyak cowok, lingkungan banyak cowok. Jadi kadang kenapa saya nggak lahir jadi cowok ya? Jadi bisa ngapa-ngapain lebih bebas. Hal apa yang kan begini, kenapa ya kok aku cewek begitu, kenapa enak jadi cowok kayaknya deh gitu. Hal apa sih yang bikin pengen banget, Mbak? Lebih ke fleksibel. Misalnya waktu, terus bisa lebih kemana-mana. Kemana-mana pergi kemana-mana maksudnya? Memang sih kalau setelah saya kerja jadi sekarang ini waktu dan saya bisa kemana-mananya lebih bebas ya. Cuman saya ngerasa sempat yang dulu itu yang hilang gitu loh. Kenapa nggak dari dulu sih saya bisa pergi kemana-mana sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Emang nggak boleh ya? Emang nggak boleh tah? Pergi. Dulu nggak boleh banget. Kemana? Kalau boleh kemana? Kalau nggak boleh tuh kemana? Gitu. Kalau istilahnya gini, gampangannya gini ya. Ada jam malam. Oke, jam malam. Jadi jam 9 harus sudah ada di rumah gitu kan. Terus kalau
kayak nongkrong gitu juga agak susah gitu. Padahal kebetulan saya sama adik saya jaraknya jauh, hampir 10 tahun. Oh iya? Oh. Sama adik-adik langsungnya? Yang nomor dua, yang pertama nomor 10 tahun, sementara mereka berdua cuman berjarak 1 tahun aja. Oh, Oke, ya, jadi ya, ya. sempat Jadi kan mereka lebih akrab juga kan, mereka juga lebih akrab gitu kan, karena seumuran gitu. Jadi kayak misalnya mereka pergi kemana gitu, oke, mereka cowok kok bisa ya bagi nongkrong malam masih boleh gitu. Sementara saya seusia mereka dulu nggak boleh itu kan. Ya. Nggak banget gitu. Tapi Jadi yang kayak gitu sih. Tapi kalau untuk sekarang sih kalau sekarang sih udah enggak ya, maksudnya enggak terlalu yang gitu banget, karena memang saya juga punya waktu dan punya kebebasan yang ya sama lah seperti mereka kalau bisa dibilang gitu loh. Itu pun karena berawal dari tuntutan pekerjaan gitu kan. Kalau dulunya ya nggak boleh gitu. Cuman ya itu tadi mungkin kembali seperti yang tadi sempat Kak Nirni sama Mas Okta bilang pertama, kalau cemburu itu kan bisa juga ya itu tadi perbedaan, terus sama kenapa ya saya baru bisa sekarang. Nah itu kadang ada sebuah penyesalan gitu. Kenapa kok baru sekarang pekerjaan saya ini saya bisa begini sementara banyak waktu saya itu yang seharusnya kalau saya lebih produktif dengan kebebasan itu mungkin dari jauh-jauh saya juga sudah bisa berbeda gitu. Kayak gitu. Tapi ini saya jadi teringat ini. Hampir mirip gitu ya, hampir mirip. Dalam artian itu sempat kepikir juga, misalnya saya pribadi, saya 3 bersaudara, saya anak kedua gitu ya. Dulu itu saya nggak bisa jadi kayak nggak bisa kemana-mana. Itu dalam artian kenapa sih saya nggak bisa kemana-mana, karena saya ada satu kondisi itu saya nggak tahu, kayak gampang pusing kayak gitu loh. Ada di satu titik itu kalau lagi pusing itu saya bisa kalau masih yang dulu masih SD itu masih bisa nangis, saya bisa nangis yang histeris saking pusingnya kayak begitu gitu. Ini maksudnya pusing beneran, pusing beneran. Jadi merasa yang cenut headache gitu. Jadi terus kemudian sampai bisa nangis katanya saya kayak begitu. Nah, akhirnya saya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sampai gini ya. Merasa cemburu sama saudara itu dalam artian begini, tinggal di saya punya tetangga itu yang anaknya udah gede-gede, ada 4 anak udah gede-gede, terus mereka tuh seneng banget jalan-jalan. Zaman itu masih ke Malang itu kan sesuatu yang wow gitu ya, jarang sekali pergi ke Malang ya. Kita orang Surabaya terus kemudian diajak jalan-jalan pergi ke Malang tuh wow banget gitu. Pergi kalau dulu kan lebih ke Selekta, ke Sengkaling itu kan kayaknya udah keren banget ya sesuatu. Nah, tetangga itu sukanya ngajakin anak-anak tetangga gitu, selain dia anaknya sendiri karena dia bawa mobil gitu. Nggak apa-apa lah, kebetulan yang selalu diajak adalah kakak. Gitu. Aku nggak pernah diajak gitu. Loh kok nggak pernah diajak sih gitu. Nah sebetulnya sama tetangga itu diajak, cuman nggak diizinkan. Saya nggak dapat izin dari orang tua. Mereka selalu bilangnya adalah begini, kamu loh sakit gitu loh, nanti kalau pusing ya apa, kalau nggak ada papa mama ya apa. Jadi itu yang aku dapat itu kayak gitu. Jadi kayaknya kok kayak gini ya, kok nggak enak banget gitu rasanya gitu kan. Sampai akhirnya mau ngapa-ngapain juga nggak boleh karena nanti kalau sakit dan sebagainya gitu. Dan akhirnya sempat juga di satu titik itu akhirnya harus ini berarti aku harus sembuh, nggak tahu gimana caranya, pokoknya sembuh supaya aku bisa kemana-mana kayak gitu kan, supaya bisa kemana-mana gitu. Nah akhirnya akhirnya aku nggak merasakan yang namanya sakit pusing lagi tuh enggak lah, kecuali kalau pilek gitu ya, baru kalau agak flu itu baru pusing, tapi sudah nggak ada kayak gitu lagi. Nah terus karena memang ketemu dengan dokter saudara yang jadi dokter, jadi mantri, dia cerita bahwa apa yang saya rasakan ini sakitnya itu bukan ke fisik ya, tapi lebih ke psikis kayak gitu kabarnya, psikosomatis. Cuman mereka nggak ngerti itu tentang apa dan sebagainya. Tapi akhirnya saya mensugesti diri saya bahwa saya harus bisa, kalau saya sehat berarti bisa kemana-mana, jalan-jalan dan sebagainya. Nah di satu titik akhirnya bener sehat gitu ya, sampai sekarang sehat, bisa kemana-mana. Sempat lagi kepikir gitu, apa yang dirasakan dengan teman kita tadi ini, ngapain
ini ya nggak dari dulu ya. Jadi ada sempat coba kalau dari dulu kan akhirnya aku tuh bisa kemana-mana karena waktu zaman-zaman yang masih sering sakit kepala itu setiap ketemu saudara mereka tuh selalu cerita ke rumahku aja, rumahku tuh masih asri, jadi kayak banyak tawaran gitu loh. Nah pada saat saya tuh sudah sembuh, dalamnya sudah sembuh, ketemu saudara yang dulu pernah nawarin gitu, gimana rumahnya masih ada sawahnya lah, yos gak ada sawah yosan dijual sekarang, pinggir-pinggir udah dibangun. Jadi kayak merasa loh kan bener kan eman kan, coba kalau dulu tuh kan akhirnya aku bisa karena anak kota ya, anak kota bisa menikmati sawah yang asrinya kayak gimana. Jadi sama, jadi begitu dirimu cerita kayak gitu tuh justru aku yang teringat adalah iya yang ngapain ya coba. Akhirnya sekarang kan aku nggak pernah ngerti ke rumah saudara yang nuansa apa ya, masih pedesaan kayak gitu. Kalau sekarang kan di desa pun sudah nuansa kota kan gitu ya. Jadi itu sih aku juga akhirnya iya ya sama ya gitu. Nah ada lagi juga cerita ini hampir sama kan, dia cerita tadi cemburu sama nggak tam langsung terpikir sesuatu. Iya kayaknya dia biar aku izinkan dia mikir lagi. Gini aku punya cerita juga yang perkara dia tadi bilang apa, itu kan anak laki-laki soalnya gitu kan, lebih bebas dan sebagainya. Ini sih sebetulnya bukan karena cemburu. Kalau ini adalah cerita salah satu muridku, jadi teringat aja gitu. Kali aja bisa menginspirasi gitu. Nah, dia ini 2 bersaudara, dia anak kedua gitu ya. Nah, suatu hari masuk SD kelas 1 itu kan di beberapa sekolah itu ditawarin ekstrakurikuler. Jadi ada ekstrakurikuler yang untuk anak kelas 1 harus ikut. Jadi tapi mereka bisa milih. Jadi misalnya ada 10 ekstrakurikuler, mereka harus wajib ikut, harus pilih 1 gitu ya. Boleh lebih tapi minim harus 1 ikut gitu. Nah, ada 10 gitu. Nah, papanya itu udah milihin ini anaknya menggambar. Kayak begitu kan. Dari yang ekstra lainnya kayaknya dia lebih ke menggambar aja, udah menggambar gitu. Ternyata sama anaknya ini nggak dikasihkan berkas dari orang tua suruh milih itu loh, nggak dikasihkan ke gurunya, sampai gurunya itu nanya ke ini bu ke mamanya pas waktu itu jemput, bu kok nggak ngumpulkan sih bu, ini loh sudah bulan depan itu sudah mulai ekstranya mulai jalan kan gitu. Loh kaget mamanya, loh sudah tak kumpulkan kapan itu kok bu, begitu dikasih besoknya tuh langsung dikumpulkan karena kita nggak pakai pertimbangan kayak gitu. Duh, enggak bu, enggak ada gitu kan. Nah ternyata sampai rumah mamanya cerita, tanya ke anaknya kan, kertasnya nggak dikumpulin anak yang ekstrakurikuler itu gitu. Anaknya diem aja, sudah bilangnya kayak gitu. Tuh, tapi mamanya kok ditegur ya. Akhirnya mamanya ini buka tasnya, ternyata bener masih di dalam tasnya, belum dibagi diserahkan ke gurunya. Tanya kan namanya, loh dek ini loh dek belum kamu serahkan, besok kamu serahkan ya. Nggak mau. Loh kenapa gitu? Aku nggak mau menggambar. Jadi karena isinya menggambar, jadi dia nggak mengumpulkan itu. Terus dia bilang, loh kamu kenapa nggak mau menggambar gitu kan? Nggak, aku nggak mau gitu kan. Aku maunya karate. Dia bilang gitu. Padahal, loh kenapa kok maunya karate? Iya aku mau karate. Pokoknya mau karate, kalau enggak dikumpulkan. Bingung kan orang rumah. Ini anaknya cewek kan, dua-duanya kan cewek gitu kan. Bingung akhirnya ketemu saya ngobrol-ngobrol. Terus mamanya cerita sejak papanya yang ngirim nyentang ekstrakurikuler menggambar itu. Oh nyentang papanya? Ya nyentang papanya. Tapi memang udah diomong, dek ini ada 10 dek, menggambar aja ya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya orang rumah udah tahu semua kalau dia pilihnya gambar, termasuk dia tahu. Tapi dia maksudnya tuh nggak mau. Nggak pilih sendiri. Nggak. Tadi papanya langsung menggambar aja dek gitu. Nah tapi memang mamanya terus akhirnya loh kok dia nggak mau, kok unik ya gitu. Tapi memang sejak dia dapat tugas mulai pokoknya sudah SD lah, masuk SD terus dia suruh yang ekstrakurikuler, katanya mamanya itu ada perubahan perilaku. Si anak ini yang dulunya sukanya, anak perempuan yang teragil ini sukanya di rumah itu mainan-mainan yang kewanitaan gitu, yang keperempuanan, itu tiba-tiba sukanya itu ini main layangan, minta beli layangan. Tapi nggak dibelikan sama mamanya, minta beli layangan dibelikan gitu. Aku belikan layangan, nggak dibelikan. Karena nggak dibelikan layangan, mamanya cerita, karena nggak dibelikan layangan, terus 2 hari kemudian itu dia itu naik pagar. Oh, panjat pagar. Panjat pagar. Lu dia ngapain kok naik pagarnya, runcing kan, dia khawatir dia naik. Jangan dek, tapi kok kayak gitu. Jadi sejak itu tuh kayak perilakunya tuh lebih ke laki gitu loh.
tomboy gitu mungkin ya. tomboy gitu kan. Akhirnya mamanya karena nggak dapat informasi, ngobrol ke aku, kemudian aku cerita ke anaknya, aku tanya-tanya anaknya lah. Intinya ternyata begini, Dek, mau main ini nah Dek, mau main layangan tadi. Iya aku tapi nggak boleh kan gitu. Nah panjat pagar apa sih Dek yang kamu rasakan kan kayak gitu. Nah akhirnya Dek kenapa kok mau panjat pagar, main layangan, terus nggak mau menggambar, milihnya karate gitu. Bilang cuman gini, aku loh Bu mau jadi laki-laki, aku loh mau jadi cowok. Enak kamu Bu jadi anak cowok itu Bu, gitu dia. Terus aku bilang loh kenapa harus jadi anak cowok gitu loh. Loh iya, kalau anak cowok itu kan boleh main layangan, boleh karate, boleh. Dia bilang gitu. Jadi makanya terus dia tuh kepengen menunjukkan, karena aku kepengen ikut karate aslinya karena nggak disetujui. Terus dia tuh berubah jadi cowok, bahwa ini loh cowok ikut karate. Jadi kayak begitu gitu loh ceritanya. Luar biasa ya. Makanya aku bilang begitu teman tadi cerita kayak begitu, jadi inget, oh iya ya aku pernah punya murid juga enak ya jadi cowok. Katanya dia cowok itu bisa melakukan bebas gitu. Menurut dia itu kayak begitu gitu. Tapi gini, belajar dari kita pengalaman yang Mas Is, Mbak Tam, terus dari kamu juga tadi, kan nggak ada yang tanya saya pernah cemburunya gimana. Ya kamu sendiri gimana? Pernah cemburu nggak sih? Pernah sih. Cemburu apa? Pernah. Cemburu buta. Ya pernah pada suatu masa. Nah, saya dengarkan dulu dengan baik, sebentar saya betulkan posisi saya. Pada suatu masa, pendek kata, ini dari perspektif Okta yang dulu ya, Okta yang dulu, bahwa saudara dapat sebuah fasilitas, sedangkan saya enggak. Nah, gitu. Ketika saya pun disuruh sesuatu harus berjuang dan sebagainya, yang saudara enggak. Nah, udah itu ada masa gitu dulu. Tapi yang menarik kan dari kisah cemburu ini, aku mau cerita detail enggak enak. Soalnya kan ada nanti kita on air kan soal yang rekamannya ini. Pendek kata begini, kalau belajar dari Mas Is, Mbak Tam, terus pengalaman kita tadi, seringkali berarti kan gini, inti dari cemburu itu berarti kan iri. Iya. Oke. Kayak aku tadi kan iri nggak bisa jalan-jalan akhirnya. Iri karena nggak bisa. Karena nggak punya saudara yang tempat dekat. Mas Is. Beda dengan teman-teman yang orang setempat yang banyak saudara. Ya, oke. Mbak Tam karena cewek. Sedang saudara-saudara cowok. Kamu juga begitu. Kamu tadi masalah pusing ya. Lo kan iri juga karena akhirnya aku nggak bisa diajak pergi. Nggak bisa diajak pergi. Terus yang tadi muridmu tadi itu karena dia cewek. Sedangkan aku tentang fasilitas. Nah, akhirnya berarti intinya adalah kalau kita pelajari di sini, iri itu adalah fokus pada sesuatu yang nggak dipunyai. Iya, ya karena kan aku sakit-sakitan kan, gak maunya kayak gitu. Jadi kan aku nggak punya sehat, nggak punya kesehatan lah, nggak punya kesehatan saat itu saat ya gitu. Itu ya, aku nggak punya fasilitas dan kondisi ketidakpunyaan ini itu berada pada adalah disebabkan hal yang bukan kehendak, itu di luar kehendak kita, gampangnya gitu. Jadi kita berada di tempat yang nggak bisa milih. Iya. Contoh Mas Is tadi itu, ya orang tuanya merantau ya mau nggak mau toh, mau nggak mau. Konsekuensinya dari merantau ya. Itu. Kecuali kalau bedol desa. Sama. Kan kadang-kadang kalau di desa itu kan tinggal di desa kan masih ada saudara-saudara yang satu desa gitu. Bareng-bareng kan ke situ bareng. Kalau merantau kan berarti hanya 1-2 orang sendiri saja ya. Memang konsekuensinya begitu akhirnya. Begitu. Nah Mbak Tam tadi nggak bisa milih mau jadi cowok atau cewek. Kamu juga sakit pun nggak minta dan sebagainya gitu. Berarti kalau saya ketemu di sini berarti yang namanya cemburu itu adalah fokus pada hal yang nggak dimiliki, fokus pada hal yang nggak dimiliki, terus melihat fokus pada orang lain yang memiliki. Ya, filosofi terus. Ya. Fokus pada yang tidak kita miliki. Kamu nggak punya sehat saat itu, nggak punya kesehatan yang baik, akhirnya fokus pada orang atau teman yang punya kesehatan sehingga bisa jalan-jalan. Yeah. Nah, oke. Nah, akhirnya itu jadi hal yang berat akhirnya kan. Memang banyak dari kita semua ini sepertinya justru sekarang itu mungkin sudah akhirnya bisa memaklumi gitu, sudah bisa memaklumi. Tapi kalau dilihat lagi dari cerita teman-teman. Gini deh pertanyaannya, seperti itu tadi, Mas Is, boleh open mic. Nah kita sharing malam ini. Oke.
Nah, Nah, Mas Is, saya mau tanya, dengan adanya cemburu tadi dengan kawan lain yang punya saudara atau orang lain punya saudara banyak di tempat itu, apa yang akhirnya gini apa ya? Kecemburuan itu mendorong Mas Is untuk melakukan apa? Ya, mungkin karena akibat yang seperti itu saya jadi secara normatifnya ya saya mencari orang di sekitar saya yang bisa walaupun mereka bukan sedarah dengan saya ya saya jadikan mereka seperti saudara gitu jadinya. Jadi otomatis seperti itu sih yang saya lakukan. Jadi menganggap mereka semua adalah saudara seperti itu. Jadi, biar rasa kecemburuan saya terhadap orang-orang yang memiliki banyak saudara di satu tempat yang sama itu bisa saya hilangkan lah dari pikiran saya. Padahal kalau di kampung saya sana, di kampung orang tua saya sana, keluarga saya ya hampir sekampung keluarga semua gitu. Oke. Nah, Ya, ya. Mas Is, berarti kalau bisa dibilang dengan adanya rasa cemburu ini, akhirnya Mas Is lebih terdorong untuk bisa lebih supel dalam bergaul gitu kah? Iya, bisa dibilang seperti itu. Karena sekarang di posisi saya sekarang, saya berusaha untuk apabila ada setiap momen atau setiap ada lingkungan baru, saya berusaha untuk menjadi bagian di dalam sana gitu, agar dimanapun saya berada, saya harus ada keluarga yang bisa saya ajak sharing atau bisa saya teman gitu. jadi kayak bikin keluarga baru gitu ya. Iya betul. Gini Mas Is, berarti kan Mas Is terbiasa sejak kecil itu kan berusaha akrab dengan cari saudara baru di keluarga baru gitulah intinya ya. Nah, terus sekarang kan Mas Is pun merantau sekarang nih ke Banjarmasin. Dari Kapuas ke Banjarmasin. Di Banjarmasin ada saudara enggak? Tidak ada. Nggak ada. Saya kebetulan dari waktu sekolah itu saya setelah SD sama orang tua. Nah setelah SD, SMP saya udah dikirim di Kapuasnya. Kalau rumah sebenarnya transmigrasi sih. Oh gitu. Transmigrasi gitu. Nah jadi saya setelah lulus SD, SMP saya sudah dimasukkan ke pondok Di Kapuas. asrama gitu. Di kota Kapuasnya ya. Ya waktu itu di SMP-nya di asrama. Setelah lulus SMP, SMA-nya lanjut di SMA 1, baru itu kos gitu yang ketemu sama bapak. Oh, Gitu. berarti Rantau lagi. orang tua tinggal di mana berarti? Daerah Itu apa namanya? di daerah Kecamatan Mentangai di Kabupaten Kapuas. Kalau dari kota Kapuas berapa lama ke rumah? Itu makan waktu 2 jam, kira-kira 2 jam. Dari kota Kapuas ya? Iya betul, dari kota Kapuas. Oh, Tapi 2 jam kalau di sana tuh jauh banget berarti ya. Bener ya, Mas ya? Ya belum lagi jalannya. Ya kayak saya kalau aku bilang di Surabaya 2 jam itu deket Mas. 2 jam masih Surabaya. Masih Surabaya gitu. Kayak Sidoarjo aja 30 menit mungkin ya. 45 lah, 45 naik tol kayak gitu. Saya kebetulan kemarin ke Surabaya juga. Oh iya. Magang kampus di perusahaan di pelabuhan. Oh di Oh, pelabuhan. di pelabuhan. Gitu nggak ngontak. Berarti Baru. berarti Mas Is ini sejak SMP berarti ya, itu sudah merantau berarti ya itu namanya ya. Iya betul, merantau. Mas, tapi mau tanya dong, kan merantau ini, berarti kan jauh dari orang tua lah gitu. Komunikasinya gimana Mas dengan orang tua? Dengan orang tua ya. Komunikasinya lancar lah. Kalau sekarang alhamdulillah dibantu dengan teknologi WA ini lebih sering. Kalau dulu waktu saya SMP ya? itu SMP itu belum ada WA di zaman itu. Jadi SMS dan lagi juga di asrama kan ya, di asrama kita nggak ada alat komunikasi. Jadi sebulan sekali kadang gitu orang tua yang jenguk baru bisa komunikasi. Nah kalau sekarang alhamdulillah sudah ada WA, bisa lah setiap hari gitu. Mungkin nanyakan kabar, sedang apa. udah makan belum gitu ya. Ya seperti itu. Saya bersyukur sekarang bisa kayak gitu. Tapi Mas Is ini berapa bersaudara sih? Saya 3 bersaudara. Mas Is Adik keberapa? saya yang pertama saya. Oke. Oh,
adik kelas berapa sekarang? Adik-adiknya kelas berapa? Adik saya yang kedua itu SMP kelas 2. Yang ketiga? Yang ketiga ini masih berapa bulan. Oh, oke. Ya, Mas, boleh tanya ya Mas ya. Kalau Mas Is mau jawab sih boleh. Mas, kan ini adik yang SMP itu posisinya asrama juga nggak Mas? Iya betul, ngikutin jejak saya. Ngikutin jejak juga ya. Oke. Tapi waktu Mas Is akhirnya merantau sejak dini, merantau muda ini ya kan, orang-orang SMP. kalau di asrama itu ini loh, anak pondok itu kan sudah dilatih untuk merantau ya, dilatih untuk merantau mandiri gitu. Ada perasaan ini nggak Mas? Kok gini ya, kok jauh ya gitu. Ada nggak sih Mas? Atau bahasa kasarnya ini, mohon maaf agak kasar ini bilang, nggak, apakah ada perasaan kayaknya dibuang deh ini sama orang tua? Ada nggak sih Mas kayak gitu? Waktu awal-awal sih gitu ya, karena kalau saya sekarang pelajari, saya ya memang ada hikmahnya dari tujuan orang tua itu pasti baik gitu ya. Kalau dulu waktu awal-awal ya merasa aduh ini amat ya. Dan waktu itu sempat awal ditinggal itu saya nangis. Berapa hari nangisnya? 3 hari mungkin. 3 hari ya. Oke. Dan itu berulang-ulang, setiap misalnya ada libur semester saya pulang ke rumah, baliknya gitu lagi. Seminggu 2 minggu balik lagi, saya ngerasa sedih lagi. Karena sampai sekarang. Sekarang juga? Iya kadang gitu, kadang ada yang tertinggal gitu kalau misalnya saya berangkat gitu dari rumah. Iya, I see. Guys, kita saya mau jadi lebih kepo soalnya. Tanya-tanya ke Mas Is. Gak apa-apa ya Mas ya? Iya gak apa-apa. Oke, ada lagi Pak? Aku dulu. Enggak, jadi kan gamanya begini, mumpung ini nggak banyak orang juga gitu ya. Kan Zoom. Jadi aman ya. Saya tuh jadi teringat gitu. Jadi teringat ini beruntung Mas Is, makanya saya tanya Mas Is baik-baik saja sampai sekarang begitu, karena kebetulan dulu tuh saya sering menangani anak-anak yang yang jauh dari orang tua gitu ya, sekolahnya jauh dari orang tua, itu akhirnya mereka itu waktu balik lagi tinggal sama orang tua gitu ya. Ada yang akhirnya sampai selesai menamatkan pendidikannya, terus kemudian misalnya SMP selesai, nanti SMA-nya wes nggak usah balik ke pondok, ke sekolah dekat rumah aja, ada yang kayak begitu. Tapi yang terjadi ada yang sampai putus di tengah jalan gitu ya. Itu yang terjadi itu malah mereka itu saking sampai marah besar gitu loh, marah besar. Semacam dendam gitu ke orang tua. Gitu ya, dendam. Tapi dendamnya ya dendam sama anak-anak tuh, dendam sama orang tuanya. Jadi karena yang muncul, kenapa tadi saya tanya Mas, ada perasaan nggak sih Mas merasa dibuang gitu ya? Karena berdasarkan klien-klien anak-anak yang datang ngobrol dengan saya itu, yang dirasa kayak gitu loh. Iya, ini paling orang tua aku tuh nggak seneng sama aku gitu loh. Aku loh dibuang. Enak kan mereka di rumah, aku di sini sendiri. Aku harus yang cuci baju sendiri. Terus kadang makan itu rebutan sama teman. Kadang itu aku pengen beli jajan itu dimintain, kayaknya banyak terus kayak merasa nggak kepengen sesuatu tuh ya nggak bisa langsung bilang sama orang tua gitu kan, karena kan ya teknologi juga masih cuman hanya telepon pun mereka nggak boleh bawa handphone kan waktu itu. Jadi kayak mereka tuh sangat terbatas, jadi merasa kayak jadi luka batin, marah banget. Makanya aku tanya sama Mas Is kayak begitu gitu loh. Nah akhirnya yang terjadi mereka itu efeknya itu ada yang karena yang ini ya, ada yang mulai dari SD itu udah taruh di pondok, nangis ya sama nangisnya, cuman mereka nangisnya seminggu, anak-anak rata-rata 3 hari sampai seminggu nangis kayak gitu kan, nangis abis itu terus ya nggak apa-apa kan, teman-temanku juga ada yang nangis ya, kita nangis bareng, habis itu lupa
Habis itu, tapi sebenarnya belum selesai ya, tapi lupa. Terus akhirnya kayak gitu lagi. Nanti pulang rumah balik lagi nangis lagi kayak begitu-begitu kan gitu. Ada sampai akhirnya nggak kuat, mereka sempat akhirnya putus ya, drop out. Akhirnya tapi ada yang sampai selesai, tapi akhirnya yang muncul adalah kok kayak gitu ya gitu loh. Jadi akhirnya efeknya tuh kalau udah sekarang ketemu tuh nanti aku kalau udah gede nggak mau anakku kalau aku punya anakku nggak mau kayak aku, nggak enak. Nah itu loh. Jadi kan aku tuh rada-rada ini ya kepo. Nah itu kan kita nggak bisa tanya karena dia memang punya dendam. Dia punya dendam dengan orang tuanya kan. Pasti yang ada kan gak enak dan sebagainya. Nah barangkali bisa membantu saya untuk punya perspektif tambahan gitu ya. Perspektif tambahan gitu ya. Jadi gimana sih gitu yang dirasakan. Tadi kan Mas Is juga bilang, oh iya aku pernah merasakan kayak gitu. Nah posisi sekarang ini kita bukan bicara tentang pemakluman ya. Memang semuanya orang tua punya cara pemikiran yang ujung-ujungnya masih baik untuk anak gitu ya, menurut versi orang tua gitu ya. Nah, tapi ini bagaimana dari versi anak gitu. Apalagi Mas Is sekarang ini statusnya apa Mas Is mau? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Nah, ini apalagi udah sampai mahasiswa loh ya kan. Ada ini enggak perasaan dendam, luka batin atau mungkin akhirnya punya statement, punya value untuk kedepannya. Oh, nanti ya. Anakku ya. Nah, aku bantuin saya dong supaya saya punya tambahan perspektif kalau Mas Is mau jawab ya. Gimana Mas Is? Ya. Saya sendiri pribadi yang saya rasakan malah sebenarnya justru sebaliknya yang dendam tadi. Saya justru malah bersyukur dan bangga dengan hal itu. Apa Jadi yang bikin bangga? Kalau menurut saya bisa hidup mandiri dari kecil itu suatu kebanggaan tersendiri. Bahkan saya sering cerita kan ada beberapa teman yang kadang ngeluh misalnya karena orang tuanya nggak ada di rumah atau gimana gitu dalam beberapa waktu. Saya cerita saya dari kecil dari SMP itu sudah nggak sama orang tua, saya bisa bertahan gitu. Mereka kadang keren gitu sebenarnya hal yang membanggakan banget juga sih, tapi ya saya merasa bahwa saya bisa kebanggaannya bisa beradaptasi dengan orang baru yang bisa diterima gitu loh, walaupun sebenarnya kan saya dari desa bisa berteman sama siapa aja gitu. Kalau misalnya dalam satu lingkungan pasti saya akan berteman dengan orang-orang yang menurut saya di lingkungan itu orang-orang hebat gitu. Saya bisa mengimbangi lah, itu jadi hal yang membanggakan menurut saya seperti itu. Wah, asik dong kalau begini. Ini malah kebalikannya gitu, malah semakin bersyukur begitu ya, bahwa akhirnya bisa jadi lebih mandiri ya Mas ya, lebih cepat beradaptasi dengan orang lain begitu ya. Menarik. Jadi kan perasaan ditinggalkan ya mungkin. Menurut pertanyaan tinggal gini Mas. Apa yang Mas Is lakukan? Jadi ibaratnya kalau tadi menangis tadi kan berarti kan waktu kangen rumah ya. Nah, satu bagusnya saya sepakat, salut banget tadi. Akhirnya ketika ketemu dengan teman-teman yang di daerah tinggal sama orang tuanya, pas ditinggal orang tuanya pergi, mereka udah baper gitu kan. Nah, Mas Is bisa bangga ya, aku loh sudah lama pergi aman. Kamu gitu ada cemen kan gitu. Nah, Mas Is menemukan value positif di dalam kondisinya Mas Is. Nah, berikutnya Mas Is, ketika Mas Is tadi itu kangen dengan rumah. Oke. Apakah tadi itu meskipun sekarang tadi katanya habis pulang balik kan juga ada bapernya nih. Ada yang merasa tertinggal. Ada yang merasa tertinggal. Dan itu saya yakin gak enak Mas ya, merasa ada yang tertinggal tuh ya. Betul. Nah, ada yang tertinggal. Oke. Apa yang Mas Is lakukan untuk menetralisir perasaan itu? Kalau saya sendiri malah gini, justru sekarang oke lah saya berjuang, maksudnya saya jauh dari orang tua. Tujuan kalau sekarang kan pendidikan, mencari ilmu gitu kan ya. Setelah saya ingin
setelah saya selesai ini dari orang sukses, saya suksesnya bukan di sini tapi di rumah gitu. Jadi akan sana gitu. Saya mungkin akan mendirikan usaha untuk orang tua dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan sekarang gitu, malah justru oke lah sekarang nggak apa-apa, nanti akan saya obah. di rumah gitu. Oke. Maksudnya Mas Is itu nanti sebentar. Ini ada yang mikrofonnya nyala soalnya. Halo. Ada Yoga Aulia Pahlevi, bisa mungkin di mikrofonnya di Oke. Malah keluar, ya udah deh. Bingung dia mungkin matikan. Kadang beberapa teman-teman yang belum akrab dengan Zoom bingung. Lebih aman keluar baru baliknya nanti bisa dimatikan. Mas, maksudnya tadi itu Mas Is tadi itu berarti gini, nanti kalau sudah kerja, Mas Is itu malah dekat sama orang tua gitu, ingin kembali ke tempat orang tua gitu ya? Iya betul. Jadi buka usaha yang sekitaran situ kayak gitu ya, sekitaran orang tua gitu. Dan juga masih besar gitu loh, karena potensi di sana bisa saya kembangkan untuk ibaratnya saya berusaha di sana sambil dekat dengan orang tua, saya bisa melayani orang tua gitu. Nah karena kayak gini, kalau orang tua saya sendiri kan gini, kadang ada orang yang, nah ini kembali ke apa ya, mungkin prinsip dari orang tua saya, mereka itu inginnya sebisa mungkin menyekolahkan anak itu dengan sendiri gitu loh. Jadi bagaimanapun harus dari kerja keras mereka. Kan ada yang beberapa orang dia ikut orang lain gitu, mungkin ikut sama orang di kota atau gimana. Jadi kebanggaan untuk saya, kata mama saya kan, kebanggaan untuk saya kurang karena anak saya yang ini orang lain gitu. Jadi jadi sebuah motivasi juga bahwa orang tua saya gini berjuang untuk saya gitu. Tapi gini, Mas Is, itu ketika Mas tadi berniat ketika nanti kerja buka usaha di daerahnya orang tua, pertimbangannya lebih pada peluang usaha di sana besar atau lebih pada biar dekat dengan orang tua? Kalau bahasa Jawanya nyaur. Gini, pilihannya dua tadi itu. Memilih kembali ke tempat orang tua, apakah peluangnya besar di sana atau memilih sana karena biar dekat dengan orang tua? Kalau boleh milih dua-duanya, saya milih dua-duanya. Lebih yang mana? Lebih yang mana? Alasannya lebih yang mana ya? Lebih kuat mana alasannya? Saya rasa ke orang tua, karena orang tua, ya? Karena orang tua menurut saya sih semua hal yang saya diperjuangkan sekarang kan untuk mereka gitu. Iya. Mungkin kebalikan orang tua berjuang ya untuk anaknya gitu. Saya rasa timbal balik yang fair lah, orang tua dan anak sih. Oke. Asik ceritanya. Ya. Terima kasih Mas Is. Ini juga selamat datang Bu Dewi. Bu Dewi AMD. Oke. Langsung kita bisa bergabung, kita ngomongin hari ini tentang cemburu, mengatasi rasa cemburu. Nah, rasa cemburu. Mas Is tadi sudah cerita menarik sekali. Value-nya luar biasa, bagaimana membuat rasa cemburunya itu menjadi value positif. Yes. Oke, sehingga akhirnya memang nggak enak sih jauh dari orang, tapi dari situ justru terdorong untuk bisa bergaul lebih cepat bergaul, lebih mandiri, dan akhirnya dia nih juga sudah, Mas Is ini sudah punya planning ke depan loh. Ntar kalau aku namanya kerja, planning itu ke depan. Salah. Kalau di belakang itu salah. Maksudnya udah punya planning. Saya berlebihan katanya ya, Mubazir bilangnya. Dia udah punya planning gitu, udah punya planning bahwa nanti kalau udah kerja, aku mau buka usaha itu di deket orang tuaku. Jadi aku biar bisa mengabdi kepada orang tuaku. Ini sudah bagus loh. Visinya udah jelas kan. Kalau kita bicara anak-anak muda sekarang itu kan kadang-kadang kalau ditanya nanti mau ngapain, dia nanti dilihat nanti aja lah, lihat anginnya. Tapi kan benar enggak di sana gitu ya. Selain satu karena memang aku mau deket sama orang tua, di sana peluang usahanya lebih gede gitu, lebih banyak yang lebih bisa dilakukan kayak begitu. Nah ini kan sudah jelas gitu kan, sudah jelas. Jadi kalau bahasanya kan nggak bingung. Bisa jadi nanti sekarang ini misalnya udah punya pasangan nggak sih Mas?
Bisa jadi kalau udah punya pasangan ini sudah diobrolkan dulu sama pasangannya, gitu kan? Diobrolkan dalam artian, Itu udah buka open mic dia, open oh mic. iya, Mas sudah punya pasangan belum Mas? Untuk sekarang sih belum, karena belum. teman-teman. Masih banyak teman ya. Enggak, tapi ini bisa jadi nanti gampangannya kan gini. Sekarang kan posisinya kan jauh. Jauh. Ini kan kalau kita bicara anak-anak kuliah itu kan nggak hanya dari daerah situ aja, tapi kan bisa dari berbagai macam daerah, Ya. gitu kan. Nah, ini bagus loh. Ini kalau udah karena kan Mas Is tadi udah planning masa depannya nanti gimana sih cara. Nah, kalau udah punya pasangan udah bisa diobrolkan loh sama pasangannya sendiri Ya, mungkin. Ntar gitu ya. Ntar kalau apa namanya aku kerjanya nanti aku balik. Nah, balik ke kampung halaman. Gampangnya kan kayak gitu karena ada orang tua di situ ya. Aku mau balik ke tempat ke daerah di mana orang tua aku berada. Nah, berarti nanti kamu kalau memang kita serius. Udah bilangnya kayak gitu kan. Berarti kalau kamu udah Kalau serius. kamu bener mau sama aku. Yes, kamu mau bener sama aku berarti nanti kamu akan aku bawa. Gitu kan, Ya, gitu. Nah, itu sudah- nyambung pembicaraan kita minggu lalu sebenarnya Yes, kan ya. Jadi bagaimana kita dengan pasangan itu justru sebelum menikah ataupun ketika pacaran serius ya, pacaran yang serius itu sudah jadi bahan Pak, diskusi. itu bukan yang Sabtu kemarin, Pak. Itu kita kemarin diundang eksklusif, iya, Pak ya. Ada di kaum anak-anak muda-muda yang jomblo gitu ya. Jadi kapan hari kita itu biasa kapal konselor kami diundang sama sebuah komunitas pemuda untuk sharing tentang apa the world before married. Before marriage. Jadi dunia sebelum pernikahan dan salah satu obrolan kita adalah membangun diskusi tentang kehidupan berikutnya gimana sih. Jadi termasuk rencana-rencana, impian-impian tuh didiskusikan itu. Nah, ini kan bisa jadi salah satu bahan diskusi. Jadi akhirnya kalau bicara ini aku mau serius loh. Kalau serius nanti berarti abis aku kerja itu aku balik ke ke daerah ke orang tuaku. Nah, itu bisa jadi kalau kan kita bicara tentang anak kampus bisa Anak jadi kampus. ada di luaran mana? Tadi tinggalnya di mana? Di Kapuas toh. Tinggalnya sekarang di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Nah, Banjarmasin kan bisa jadi enggak. Belum pernah dia Mas. Iya, aku sampai ke Pontianak aja, belum pernah ke Banjarmasin. Kemarin mau ke Banjarmasin nggak jadi Mas Pandemi. karena keburu kena pandemi ya. Jadi sana udah deal-dealan begitu. Oke Kak, tanggal sekian. Oke, sudah siap ya. Ternyata pandemi Mas. Pandeminya sini duluan. Yang sana mungkin belum ya. Jadi aman-aman tapi akhirnya nggak bisa karena kita nggak bisa kemana-mana ya PSBB waktu itu ya. Nah, bisa jadi kan misalnya aslinya orang Banjarmasin, misalnya begitu kan. Berarti terus kemudian mau dibawa ke kampung halaman, bilangnya kampung halaman. Berarti kan itu juga pertimbangan juga. Kan? Nah, itu bisa dibicarakan di awal karena udah jelas. Jadi ceritanya Mas Isni malam ini bisa kulaan beberapa ilmu sekaligus berarti kan ya. Satu ngomongin kita masalah cemburu. Yes. Nah, dua akhirnya jadi bahan kalau berarti aku punya pacar dan mau serius kita akan menikah, aku pun harus cerita bahwa aku punya cita-cita setelah aku kerja aku mau buka bisnis, buka usaha di dekat orang tua. Ya, nanti juga bisa disampaikan juga kepada calonnya itu bilang untuk kamu nggak perlu cemburu dengan orang tuaku. Loh itu juga boleh loh. Jadi bahas. Loh kenapa kok kamu itu balik ke kampung halamanmu kan begitu kan? Kamu milih orang tuamu apa aku? Kok kita jadi drama radio yo gitu. Jalannya ini sudah disampaikan duluan loh. Ini loh aku punya planningnya begini gitu kan. Kalau kamu mau ya ayo gitu. Nanti kamu berarti ngikut aku kan kayak begitu kan dalam artian karena kalau ini agak belakrak ya kita ngobrolnya. Tapi tetap masih ujung-ujungnya tentang mengatasi rasa cemburu. Iya. Ini belakrak ketika anggap saja misalnya impian-impian ini nggak disampaikan, hal-hal yang sifatnya cemburu ini nggak nanti pada calon pasangan. Seringkali kami dapat kasus-kasus rumah tangga itu adalah di tengah perjalanan pernikahan mereka bisa merasa beda visi, mereka merasa beda prinsip yang akhirnya bisa berujung ribut sampai akhirnya berakhir dengan bubaran. Nah, gara-garanya sepele, impian sejak awal nggak disampaikan, nggak dijadikan bahan diskusi. Nah, itu tadi. Nah, ini kan bagus di awal udah langsung planningnya udah langsung jelas kayak gitu ya. Keren banget, Mas. Kita lanjut ke Mbak Tam. Bagaimana? Mbak Tam? Dirimu masih ada tak Mbak Tam? Saya sebenarnya sudah cerita ini. Lanjut. Hei, sebentar. Tadi katanya masih teman. Ini curiga. Mbak Tam, bijim. Mbak Tam, tahan. Sebentar. Mau ada Izgi pengakuan, mau Mas Is. tiba-tiba aku tadi sudah cerita. Dirimu cerita ke siapa? Katanya belum punya pasangan. Ya makanya saya nanya boleh nggak kalau misalnya itu diceritakan sama teman. Sebentar. Nggak usah planning gitu. Kamu cerita sama teman. Tapi kamu suka sama teman itu?
status pacaran gitu, cuma teman-teman dekat gitu. Oh, kamu punya berapa teman? Loh, ini harus tanyakan, Pak. Nggak mau pacaran. Nggak mau pacaran kan? Kita hanya teman. Kita hanya teman. Tapi perilakunya kayak pacaran. Kayak pacaran. Tadi opo? Enggak, beda status, Oh, beda tanpa beban. Tanpa Tapi yang beban. aku justru tanyakan adalah berikutnya adalah terus bisa loh itu nanti cemburu loh. Kan nggak jelas statusnya. Berarti kalau cemburu nggak iso ya. Loh, kamu atas dasar apa cemburu sama aku? Kita kan teman. Cie. Terus nanti misalnya aku ngobrol sama teman yang lain dengan rasa yang Oke, gini, dengan gini, cara gini, yang gini. Kita main drama nih. Main drama ya. Kita temenan. Sebentar, Oke. kita temenan, oke? Kita temenan ya. Kita nggak ada komitmen jadian. Nggak ada. Oke, nggak Kita hanya ada. berteman, hanya Nah, berteman. tapi sebenarnya aku ada rasa sama kamu. Tapi kan teman, Nah, oke? yang nggak tahu adalah kamu punya rasa sama aku nggak? Iya ya, itu jelas nggak Mas? Oke, yang ya. Nah. ini punya rasa ke ini Oke nggak? ya. Nah, nanti aku sudah terlanjur menganggapmu teman spesial. Aku nggak mau, mohon maaf, kadang-kadang orang ada yang nggak mau pakai status pacaran, nanti takut begini, begitu. Padahal Takutnya paling gampang gini, nggak mau pacaran, khawatir sakit hati. Tapi abis gitu cuma status temenan, terus abis gitu ada yang update status, ada status gitu ya, lagi jalan sama cowok ganteng, terus kita tuh sakit banget. Nah, ini apa ini? yang Ya. yang pasti ini untuk teman-teman semua dan yang mungkin lihat di YouTube, hindari terjebak pada judul apakah itu disebut pacaran, apakah itu disebut dengan Teman, TTM, teman tapi TTM, mesra. apakah itu disebut dengan ta'aruf dan sebagainya. Menurut kami itu adalah label. Yang penting adalah perilakunya. Yes. Nah, ada orang-orang yang pacaran perilakunya ta'aruf. Ada orang-orang yang ta'aruf tapi perilakunya pacaran. Nah, pokoknya macam-macam lah. Pokoknya yang dinilai, yang kami anggap itu bukan labelnya apa, tapi adalah perilakunya. Oke, tapi perilakunya. Nah, lanjut lagi ya. Tadi ya. Lanjut ya. Nah, kamu kan nganggapnya kita berteman, Teman, gitu kan? teman. Nah, kita berteman. Aku juga nganggapnya berteman, Kamu, gitu kan? tapi aku suka sama kamu. Ya, aku kan berteman. Nah, terus kemudian Kamu ngobrol sama cowok. Aku ngobrol sama cowok yang menurutku juga temanku juga. akrab banget. Ya kan sama, kita kan sama-sama temen kayak gitu-gitu. Nah, berarti boleh ya? Aku boleh cemburu dong. Nggak boleh, kan nggak jelas Pak kita akadnya. Nggak ada. Dia nanti malam nggak bisa tidur loh, dia mikir, aduh kayaknya apa. Yang pasti blakrak dikit deh, blakrak dikit buat. Tapi itu bener loh, itu akhirnya bisa muncul yang namanya rasa cemburu. Ya. Dan Tapi cemburunya nggak jelas, nggak jelas arahnya, nggak jelas tujuannya, nggak jelas ngapain lo cemburu gitu ya. Saya tertarik sama judul ini diskusinya itu karena saya rasa itu ya. Ada ya. Berarti dirimu ada rasa, ya kan? Tapi nggak jelas. Tapi nggak jelas. Lanjut ya, biar saya tahu ini harus gimana. Akhirnya Is mengaku juga. Mau tahu gimana? Aku tuh punya rasa cemburu ceritanya. Cemburunya level berapa kamu sekarang? 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1 biasa, 10 nemen. Apa ya? Terlalu banget. Ayo. Gimana? Level cemburumu sekarang ini berapa, tingkat berapa, level berapa? 1 biasa, cemburu biasa. 10 itu cemburu banget. Oke. Waktu awal mungkin pernah 9, sekarang sudah 5 karena sudah mulai berdamai sama hati. Berdamai sama hati, yakin loh? Maksudnya gini, jadi kalau dulu mungkin lebih ke nggak tahu sama sekali apa namanya kami megang komitmen nggak gitu loh, maksudnya gitu. Nah kalau sekarang dari mungkin secara lisan dia nggak menunjukkan itu, tapi secara perilakunya, kelakuannya mungkin menunjukkan sudah mulai mungkin dia naruh komitmen juga gitu. Jadi saya lebih enjoy. Mas, iya jangan-jangan Mas Is GR, Mas. Tapi menurutmu dia itu sudah, namanya apa ya? Nggak ngomong, tapi menurutmu dia itu sudah pegang komitmen nggak sih? Menurutmu pribadi? Nggak pakai lihat perilaku, kamu pribadi merasakannya gimana? Menurut saya sudah sih. Sudah sih. Sudah. Iya. Sudah. Walaupun dia nggak ngomong kan, menurut Anda sudah. Iya, tapi khawatirnya adalah yang perlu diwaspadai adalah dirimu yang GR.
Ya, Yes, hati-hati dengan sikap perempuan ya. Nah, kita bisa Sudah. berbaik dikit begini bisa dianggap lawan jenis tuh, kayaknya dia seneng deh sama aku deh. Sudah berbaik dikit. Yang sini terlanjur overconfident Yes. sehingga akhirnya segala perilakumu itu jadi indah di mataku. Yes. Nah, akhirnya inilah yang disebut dengan GR. GR. Nah, begitu nanti ternyata. Pertanyaan tadi Mas, terus harus gimana gitu kan? Heeh. Nah, kalau dari saya sih yang pasti adalah pendek kata gini, Mas Is ini ada dua pilihan teman-teman. Kalau kita mau cari pasangan, ada dua pilihan dulu. Pertama, kita mau cari pasangan just have fun, hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk ya daripada nggak ada temennya, ya daripada Untuk status ya, untuk status kita nggak berpikir jauh ke depan harus untuk berumah tangga dan sebagainya. Nah, misalnya memang itu yang dibutuhkan, yang dibutuhkan saat ini, sudah nggak usah banyak syarat. Pokoknya sudah asik sama-sama happy, udah jadian aja, jalan aja. Oke. Nggak perlu mikir tentang masa depan. Nggak usah. Nanti misalnya pun di jalan ketemu nggak cocok ya udah bubar saja, cari yang lain. Itu kalau yang satu have fun. Nah, tapi jika yang kedua memang niat untuk sampai masa depan, sampai berkeluarga dan sebagainya. Nah, ada baiknya misalnya pun sudah jadian atau belum, boleh diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan prinsip hidup kita, tentang impian kita. Tak kasih contoh ya, misalnya kita teman ya, misalnya teman. Iya. Nah, misalnya aku nggak boleh panggil sayang berarti ya. Kan teman gitu. Oke. Man berarti gitu ya, teman. Oke. Misalnya aku orang merantau ya, aku merantau, kamu orang setempat. Nah, aku misalnya tanya gini, ini kita teman kan? Ini tangannya ngapain di sini kita teman kok? Oh, nggak kelihatan Pak, teman-teman nggak kelihatan gitu. Ini dia ketawa. Nah, gini, kita bisa mulai dengan wacana. Menurutmu, misalnya ada orang menikah, terus istrinya tuh diajak merantau. Yes. Nah, kan banyak kejadian gitu kan. Nah, menurutmu gimana? Aduh, nggak asik deh. Maksudnya gitu. Jadi tema itu dijadikan tema diskusi. Ya. Nah, ketika kamu tadi sudah ngomong nggak asik deh dan ekspresi, kalau kamu aku nggak mau, misalnya begitu. Nah, itu kalau bagi yang sekedar have fun nggak masalah. Tapi kalau bagi yang memang niat untuk mencari pasangan hidup sampai menikah dan sebagainya, itu jadi catatan. Ini anak ini aslinya nggak mau loh ini. Oke, aslinya nggak mau loh ini. Misalnya pun nanti jodoh beneran dan akhirnya sampai menikah pun ini dijadikan catatan. Ini bener-bener dia itu sudah berubah dan akhirnya mau atau terpaksa mau. Itu beda ya, itu beda. Karena itu nanti bisa jadi bahan sandungan di masa depan. Misalnya kamu terpaksa karena sudah cinta buta ya. Yes. Cinta buta. Kayaknya kita udah lama berteman deh. Kayak nggak enak banget. Kemana-mana berdua, dilihat sekitar itu loh kok nggak enak. Dan nyaman juga kan. Udah nyaman juga. Gitu. Suatu saat tak ajak merantau. Yes. Nah, tapi aslinya hatimu terpaksa. Dan jika sudah terpaksa begini, dipaksakan untuk ikut merantau. Nanti suatu ketika terjadi kejatuhan, misalnya kita merantau, bisnis kadang-kadang kerja naik turun ya. Ada kondisi baik, ada kondisi jelek. Kalau memang kamu ndak niat untuk merantau, bisa jadi nanti pas kondisi jatuh, khawatirnya bukan malah nemenin, bukan malah dampingin, malah kabur. Ya bisa Malah jadi pinta. ya kamu sih dulu kan aku udah bilang nggak usah merantau. Nah sekarang merantau ya jadi gini. Ngajak cerai dan sebagainya. Itu kasus-kasus yang kering kali terjadi. Itu kasus begitu. umum ya Mas. Nah, kasus umumnya begitu. Jadi itu ini untuk waspada aja. Jadi tolak ukur dan juga dipastikan bahwa misalnya aku suka sama kamu tapi aku kan belum tahu kamu suka sama aku. Nah, perlu ada komitmen yang bisa dipegang karena perilaku itu nggak bisa dijadikan komitmen. Makanya segala hal bentuk akad, apakah disebut akad nikah, akad jual beli, akad apa, selalu bentuknya kata-kata. Karena kata-kata itulah yang bisa dipegang. Nah, makanya akad jual beli kan kamu beli ini, oke aku mau beli ini senilai. Nah, begitu kan ya. Akhirnya kita ada tanda buktinya gitu ini kan. kita contoh lain. Jangan-jangan aku punya barang ini. Kamu lihat ini pengen banget. Terus kamu sudah ngeluarin dompet. Kalau aku GR berarti kan kamu beli ini. Ya, padahal belum tentu juga. Ternyata ada tukang sate lewat mau beli sate sebetulnya. Emang sudah lewat tukang satenya? Belum. Nah, jadi kan sebenarnya mungkin perlu di ini dulu deh, ngobrol lagi. Maksudnya ini beneran kah gitu loh. Kalau memang
kalau memang apa namanya udah sama-sama nyaman dan dulunya awalnya menjalaninya tanpa komitmen karena kan mulai dari teman. Ada kan kayak gitu. Ada yang mulai gini. Saya jadi inget kita punya klien itu dimulai dari sahabat. Mereka berdua sahabatan. Sahabatan zaman kuliah. Okay. Ada empat orang ya. Mereka tuh sahabatan 4 orang, 2 cowok, 2 cewek kayak begitu. Ya, waktu masih waktu masih sama-sama jomblo terus kemudian punya pasangan, mereka saling bercerita tentang pasangannya masing-masing, gitu kan. Nah, suatu hari akhirnya salah satu dari sahabat itu yang temen itu ya, cowok cewek, mereka akhirnya menikah. Nah, kemudian sekarang jadi ada trouble tentang komunikasi, tentang apa namanya kok orangnya sekarang gini sih, nggak seasik dulu waktu masih masih zaman kuliah. Bukan mereka nggak bilang pacaran, zaman kuliah bilangnya kayak begitu kan gitu. Nah, ternyata waktu kita tanya dulu itu kan statusnya mulai dari sahabatan, terus kemudian menikah, begitu kan. Nah, proses antara dari sahabat sampai ke menikah itu ada komitmen bersama nggak? Dalam artian, aku suka sama kamu, gitu kan. Kamu mau nggak? Misalnya kayak gitu. Ada omongan kayak begitu nggak? Gitu. Akhirnya memutus jadi pacar lah. Akhirnya berubah status jadi pacar, bukan sahabat. Nggak ada. Jadi mereka tetap sahabatnya jalan. Terus kemudian tiba-tiba kita menikah yuk, ya wes ayo, ya itu. Nah, akhirnya mereka bilang, oh iya kita dulu nggak pakai ini ya komitmen ya. Jadi akhirnya merasa yang terjadi ini belum chemistry gitu loh, belum diiyakan bahwa iya ya aku tuh dulu tuh kamu tuh pacarku apa enggak sih. Jadi agak-agak kabur kayak begitu. Ada perubahan perilaku, sebenarnya bukan perubahan perilaku. Dulu waktu sahabatan itu kan saya milik semua. Yes. Nah, dan ternyata si istri ini ternyata sukanya pada suami ini gara-gara dia ini kalau dimintain tolong tuh selalu mau. Itulah bikin jatuh cinta. Nah, ternyata ketika menikah dan si suami ini lebih punya jabatan dan kemudian dengan punya jabatan ini dia lebih lebih banyak teman ya? Lebih banyak teman, relasi dan sebagainya. Nah, si istrinya jealous. Nah, cemburu dengan pekerjaannya, cemburu dengan teman-teman kerja suaminya yang merasa menurut istri ini suami ini terlalu memberikan perhatian pada mereka, sedangkan pada istrinya enggak. Nah, padahal mulai dari awal tuh suaminya sudah begitu. Sudah modelnya suka membantu teman-temannya begitu ya. Jadi bukan orang rumahan gitu. Nah, akhirnya cara pandangnya berbeda. Mungkin ada baiknya diobrolin lagi gitu. Khawatirnya juga begini, yang satu memang ya ampun kok jadi lucu banget ini ya. Oke. Nah, mungkin yang perlu disampaikan lagi supaya nanti biar jelas rasa cemburunya ini harus memaknainya gimana. Nanti habis ini diajarin Pak, gimana caranya mengatasi rasa cemburu yang ditunggu-tunggu Mas Is dari tadi itu ya. Nah, yang dikhawatirkan kan begini tentang komitmen ya, tentang komitmen. Minum Bu. Oh ya. Nggak, dalam artian yang ditakutkan tuh yang sempat terpikir di saya itu adalah satu, apakah teman Anda ini berani untuk berkomitmen? Karena ada beberapa orang, kita bilang ada beberapa orang itu yang tidak berani berkomitmen. Karena mereka tahu pada saat mereka berkomitmen, mereka sudah mengucapkan kata-kata itu adalah jadi tanggung jawab. Dan mereka dia gampangnya aku nggak iso tanggung jawab kayak gitu tuh. Jadi khawatir nanti sudah ngomong A, dia nggak bisa menjalankan itu gitu. Dia menyadari itu. Ya. Yang siapa? Yang nggak berkomitmen kan menyadari bahwa dirinya nggak bisa bertanggung jawab. Bisa jadi iya gitu loh. Karena gampangnya gini. Makanya ada beberapa orang itu yang mengatakan bahwa kita nggak usah komitmen lah, jalan aja. Nah, sebetulnya itu jauh lebih santai, lebih misalnya ada sesuatu, misalnya ada permasalahan, kan nggak harus nggak harus diselesaikan, nggak harus dihadapi, kan kita nggak ada apa-apa. Ya, berbeda, berbeda kalau memang ada komitmen. Berarti kan aku harus bertanggung jawab. Kalau misalnya, ini komitmennya apa ini, gitu kan? Ya berarti kan. Oh, komitmennya kita pacaran ya. Oh, berarti kalau pacaran itu kita boleh berteman dengan banyak orang, tapi mungkin gesturnya itu agak berbeda, agak menjaga kayak gitu kan. Nah, sementara kalau nggak ada komitmen kan ya terserah lah gue mau kayak gimana kan. Dikhawatirkan begitu karena ada beberapa paling gampang sebetulnya kalau belajar dari film, gitu ya. Soalnya film itu kan bagian dari
Oke. Ini kenapa ada pemberitahuan begini? Saya juga heran ini jadinya. Wifi jalan. Oke, ya luar biasa ternyata. Wifi-nya lupa belum dinyalakan. Dari tadi makan kuota. Asik. Ternyata hari ini ada yang kena prank ya. Dan tadi makan kuota. Akun kami tadi Akun ini. kami dia pakai Zoom-nya nggak pakai ini, nggak pakai wifi. Dia pakai rumah. kuotanya dia. Ya luar biasa. Selamat ya Pak. Oh ya handphoneku dia. Iya. Oke, balik lagi. Ada sebuah film itu yang akhirnya menceritakan tentang seorang perempuan yang takut untuk berkomitmen. Nah. Jadi setiap dia ini asik banget kalau berteman, apalagi dengan lawan jenis enak banget. Iya, aku tadi pergi tadi ya. Yes. Jadi dia asik banget dia untuk berteman. Terus kemudian dia jadi orang yang sangat menyenangkan dan sebagainya. Nah, tapi pada saat dia sedang dekat dengan lawan jenis begitu, terus kemudian diajak berkomitmen, itu perilakunya langsung berubah. Perilakunya dari orang yang menyenangkan, diajak ngobrol tuh asik, nyambung lah semuanya gitu. Tiba-tiba pada saat dia berkomitmen, dia tuh nggak kayak jadi orang lain, dia kayak jadi jadi aneh gitu loh, menurut kayak begitu gitu ya. Nah, terus kemudian dia pikir ya mungkin dia lagi kalau dia melihat dirinya adalah ya aku nggak cocok aja dengan lakinya, dengan orang lain lawan jenisnya itu gitu. Nah, tapi itu berpola. Itu terjadi di beberapa setiap ketemu dengan orang lain, kemudian ngajak untuk komitmen, dia selalu lari. Ternyata begitu. Nah, makanya dia bilang, oh iya, makanya akhirnya aku pada saat ada orang yang ngajak komitmen, hanya masih komitmen untuk jadian aja jadian misalnya. Ya, belum ngobrolin sampai pernikahan tuh dia sudah jadi orang yang berubah. Ada yang seperti itu. Ada. Nah, kenapa akhirnya kita sampaikan ini ke Mas Is supaya kita kasih gambaran tentang berbagai macam karakter, kurang lebih karakter orang ya kita bicara. Nah, ada loh orang-orang yang seperti itu gitu loh. Jadi yuk nggak apa-apa juga kalau memang dua-duanya sama-sama nyaman. Pendek gitu. kata setiap orang itu berhak untuk mengambil keputusan sikap hidupnya masing-masing. Mau menjalin hubungan seperti apa itu sudah setiap orang punya wewenang untuk menentukan itu. Kami di sini tadi itu cerita ada kasus begini orang model begini itu ada. Nah, harapannya di situ bisa jadi Jadi referensi kali ya. Referensi teman-teman. Jadi kita referensi aja Mas, gitu loh. Jadi Mas Is, oh ya boleh deh sambil kale aja. Tapi tetap kembali keputusannya sama Mas Is kayak gitu. Nah, balik lagi tadi pertanyaannya Mas Is belum terjawab. Ya. Gimana caranya mengatasi rasa cemburu? Nah, sebelum menjawab itu, sebelum Ibu tadi kita sudah open mic Mbak Tam. Oh ya Mbak Tam dulu. Ada yang masuk. Sebentar. Oke. Ya. Mbak Tam, mohon maaf tadi itu kepotong. Nah, sekarang tentang cemburunya Mbak Tam. Nah, bagaimana Mbak Tam mengatasi rasa cemburu? Pengalamannya Mbak Tam bagaimana? Apalagi kan masalah cewek cowok ini kan kenapa terlahir sebagai cewek kan nggak bisa milih kan? Nah, Iya. gimana Mbak Tam? Apa yang Anda lakukan? Ngatasinnya sih kalau dibilang ngatasin sih sebenarnya nggak kerasa ya, dalam artian ya karena mungkin kesibukan saya dengan kerjaan yang sekarang, terus saya waktu yang istilahnya ya itu lebih fleksibel, saya juga bisa lebih bebas keluar, ya tiba-tiba hilang aja sih gitu. Kalau dulu sebelum kerja gimana? Kalau dulu sebelum kerja ya sempat ya sebel gitu, cuman ya akhirnya ya udahlah, biarin aja gitu, lebih ke biarin aja gitu. Ntar ya mungkin bisa dibilang sedikit dendam, lihat aja ntar kalau udah kerja yang sesuai dengan saya mau, saya juga bisa seperti itu aja sih yang pernah terlintas waktu itu. Berarti kalau bisa dibilang saat dulu itu ketika merasa dibedain sebagai anak cewek sedangkan punya saudara para cowok, muncul dendam, tapi mungkin arahnya dendam positif ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi lebih oke, ntar kalau saya udah kerja saya juga bisa kok gitu loh, lebih bebas lah, bisa dibilang kayak gitu sih. Apakah dengan dendam positif itu membuat Mbak Tam lebih struggle, lebih kuat, lebih tabah untuk agar bisa berprofesi seperti saat ini? Kalau ngomong profesi saat ini sendiri kan sempat nyoba beberapa profesi lainnya ya gitu loh. Terus baru saya sebelum ini pernah beberapa profesi lain pernah nyoba gitu loh. Ternyata
nemu passionnya baru di sini gitu. Jadi tempat ini nih oke, kok nggak cocok. Nah tapi awal sebenarnya untuk profesi ini sendiri udah kenal sebelum profesi sebelumnya gitu kan. Terus cuman waktu itu nggak terlalu merhatiin gitu loh. Cuman kok asik ya gitu loh. Gitu aja. Terus begitu pulang Surabaya, kembali ke Surabaya, saya sempat kerja di Jakarta juga kan. Nah terus pulang ke Surabaya nyoba profesi logonya lain. renyah banget dan tadi. Kenapa? Makanya logonya tadi itu renyah banget. Kebiasaan waktu di Jakarta. Lanjut. Jadi waktu pulang ke Surabaya, belum waktu di Surabaya apalagi waktu balik lagi ke Surabaya itu sempat yang benar-benar nggak boleh ngapa-ngapain gitu karena posisi ceweknya tadi gitu kan. Nah terus ini pun waktu kerja di dunia sekarang ini juga yang sempat yang ada perdebatan gitu kan. Cuman waktu itu saya gini, entah kenapa begitu memilih untuk kerjaan ini saya kok passion gitu loh, kok kayaknya saya di sini bisa gitu kan. Awal cuman bisa doang gitu loh. Terus saya coba, itu juga sempat yang saya baru boleh bebas bener naik sepeda motor itu baru waktu kerja di pekerjaan sekarang ini. Oke. Ya, jadi sebelumnya antar jemput gitu. Enggak, sebelumnya saya kalau suruh bawa mobil mau sampai luar kota kemana aja nggak dilarang. Cuma naik motor ya nggak boleh. Gitu. Naik motor itu di dalam kompleks maksimal. Itu tadi karena cewek tadi kan jadi nggak boleh gitu loh. Ngapain cewek bawa naik motor gitu kan. Nah, tapi begitu terjun di pekerjaan yang sekarang ini yang dalam artian kan wajib ya naik motor ya. Kalau dibandingkan naik mobil kan pasti nggak mungkin nggak nutut gitu loh waktunya. Terus jadi itu pun sempat yang maksa gimana caranya, pokoknya saya harus punya motor gitu, harus punya SIM C gitu kan, karena SIM yang punya kan cuma SIM A doang gitu. Terus itu sempat yang inilah sempat yang pakai acara ngambek-ngambekan dulu lah gitu kan. Terus akhirnya yaudah, terus saya coba jalanin, kok ternyata oh ya ini passion saya suka di sini gitu. Terus seiring berjalannya waktu kan di tempat ini kan ada waktu deadline-nya juga yang mengharuskan pulang malam juga gitu kan. Nah terus itu sempat juga yang cewek pulang malam gini diemin dulu gitu awal tahun 2 tahun tahun 2 tahun gitu diemin dulu. Akhirnya mereka terbiasa gitu loh. Terbiasa ya udah, akhirnya saya pun juga yang bahkan sudah lupa gitu loh dengan apa yang saya bilang dulu. Ntar kalau saya kerja itu udah lupa gitu loh. Baru gara-gara tadi bahas ini baru iya ya dulu pernah ngomong kayak gitu ya. Berarti menikmati activity yang sekarang. Sorry ada back sound. Ya nggak apa-apa. Kayaknya mau ikutan bicara deh, boleh deh kasih mic-nya. Iya dia cemburu kalau saya ngomong sama orang lain. Oh iya itu cemburu. Ternyata kucing juga punya rasa cemburu ya, sama ya. Iya, kalau yang satu ini emang cemburu banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ini saya digigit ini. Oh digigit. Aduh. Itu dia cerita itu pencinta kucing dia cerita enggak, aku nggak gigit, aku sayang itu gitu katanya. Ya gitu sih Mas Okta Kak Nita. Jadi seiring berjalannya waktu mungkin sudah sedikit lupa tentang itu. Cuman ya lebih ke ya mungkin katanya Kak Nita tadi lebih ada penyesalan kenapa nggak dari dulu ya gitu loh. Kenapa passion ini saya itu yang kadang masih sampai sekarang masih yang. Tapi masih ada itu, masih ada gregetnya, ngapain sih nggak dari dulu? Coba dari masih ada rasa kayak gitu. Sih yang masih belum bisa penerimaan untuk kenapa nggak dari dulu, men. Misalnya Mbak Tam, kalau itu dari dulu udah diizinkan. Kira-kira ini kita berandai-andai kan, kita nggak mungkin balik masa lalu ya. Kita berandai-andai. Misalnya dulu itu diizinkan untuk ya wes enggak apa-apa wes gitu. Jadi walaupun kamu anak perempuan tapi bebas lah, dalam artian kayak begitu ya. Tadi kan kepinginnya kayak begitu. Jadi bisa kemana, kerjain apain dan sebagainya. Nah, misalnya itu terjadi kira-kira saat ini kalau di posisi sekarang gitu ya, dengan kehidupan yang berbeda, kira-kira
Tam ini akan seperti apa? Tadi kan kalau akhirnya nyesel kan, ngapain ya nggak dari dulu ya, kan kayak gitu toh. Nah kalau misalnya itu beneran dari dulu, kira-kira sekarang ini Apakah jadi seorang Tam yang sekarang atau yang bagaimana? Nggak pernah berandai-andai sampai segitunya sih sebenarnya ya, karena memang mungkin pernah ngomong sama Mas Okta, saya tuh ya udah saya nikmatin aja apa yang ada, walaupun kadang masih ada penyesalan di masa lalu, cuman saya selalu berpikir ya masa lalu nggak bisa diulang, terus mau ngapain gitu loh. Terus kalau mau harus berandai-andai mungkin gimana ya, kalau ngeliat temen yang seumuran sama saya yang sudah berkeluarga dan mereka sibuk dengan anak dan segala macem, itu yang kalau saya udah bebas dari dulu, mungkin sekarang saya sudah berkeluarga, udah punya anak. Terus saya mikir, saya ngeliat ke diri sendiri gitu. Emang saya sanggup ya sampai segitunya gitu loh. Saya harus ngurusin anak dan segala macam. Saya sanggup nggak ya gitu. Karena sampai sekarang pun saya masih enjoy dengan kesendirian, enjoy dengan apa yang saya lakukan. Tapi ada juga beberapa relasi yang seusia saya yang juga belum berkeluarga dan mereka enjoy dengan kehidupannya gitu. Tuh yang saya mereka aja bisa enjoy, kenapa saya enggak gitu. Itu sih yang bikin saya kenapa akhirnya enggak terlalu yang larut dengan kenapa enggak dari dulu ya gitu. Itu sih. Lebih ke sana sih. Ya, soalnya kami memandangnya berbeda. Oke, baik. Ya, mungkin kalau ada masukan saya bisa. Iya, ya kalau thank you. Dalam artian begini, tadi kan ada sesuatu yang unik sebetulnya. Saya nggak mau terlalu dengan kondisi statement coba dari dulu gitu ya. Akhirnya kan nggak terlalu ke situ gitu ya. Tapi di satu sisi juga mengatakan bahwa itu masih belum selesai. Kata-katanya masih belum selesai. Jadi kalau bahasanya tadi tuh bilang move on gitu belum benar-benar move on. Jadi kalau tadi kan bahasanya kan akhirnya hanya lupa. Kalau bahasanya kan lupa. Nah, lupa itu kan berarti belum selesai. Nah, maksud kalau kenapa sih akhirnya kami kalau diizinkan ya nanti silahkan. Kalau nggak dijawab bahwa sebetulnya dari malam ini bicara itu ada 3, lupa gitu ya. Lupa, terus kemudian masih sedikit ingat. Masih ganjel apa itu? Jangget ya kalau bahasanya ganjel. Oke. Iya. Yang ketiga ini nggak mau terlarut gitu kan. Nggak mau terlarut itu kan berarti sebetulnya terlarut. Kalau tergantung berat jenisnya ya, Kalau berat jenisnya sampai itu kan mudah larut kan akhirnya kayak begitu. Nah, bisa jadi kan sebetulnya nggak mau larut itu kan sebetulnya bisa jadi ini gampang larut loh, ini bisa larut loh, tapi memaksa untuk menahan diri agar tidak larut. Lah, ini kan posisi menahan diri. Nah, kalau kita bicara tentang menahan diri ya kan akhirnya kan begitu tuh. Nah, ini kan berarti menahan kondisinya sekarang ini. Nah, seberapa kuat ini seorang Tam ini bisa menahan? Itu aja. Nah, khawatirnya adalah dari penyesalan dari kata-kata coba dari dulu gitu kan. Nah, itu kan berarti ada tambahnya, kalau dari dulu aku sudah melakukan A, berarti kan sekarang aku jadi Z. Logikanya kan begitu ya. Tapi karena dulu itu aku tidak melakukan A, akhirnya sekarang aku jadinya D. Begitu kan? Nah, tapi kita kembali lagi ingat yang namanya masa lalu nggak bisa diulang. Tapi sebetulnya bisa kalau bahasanya tadi akhirnya menikmati. Oke, kita menikmati. Nah, menikmatinya ini benar-benar dinikmati, diikhlaskan. Khawatirnya dulu kan kalau bicara dulu misalnya A terjadi kan jadinya Z. Khawatirnya begitu. Kemudian karena A nggak jadi, terus harusnya sekarang kan posisinya berarti masih di F misalnya kayak gitu. Nah, sebetulnya bisa jadi dengan kondisi yang sekarang ini, tapi kalau penahannya ini sudah benar-benar diikhlaskan, itu benar-benar bisa di luar Z loh. Bisa gitu. melejit. Bisa lebih melejit dari yang dibayangkan di awal. Ya. Kalau seandainya dari dulu aku bisa jadi gitu loh. Mungkin belum nemu kali ya. Ya. Nah, itu yang jadi agak kepengin ngulik gitu kan. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang saya harus menahan. Pendek kata itu kekhawatirannya ini adalah jangan-jangan ada file-file dalam pikiran Mbak Tam ini yang file itu ada
tapi hidden file. Jadi Mungkin. oleh Windows Explorer itu nggak tampak langsung, harus dilakukan upaya baru kelihatan. Oh ternyata ada file ini. Oh ternyata harddisknya habis. Itu gara-gara file ini dan file ini adalah hidden. Bisa jadi ini berkaitan dengan kalau istilah kami penghambat kebahagiaan, apakah penghambat kesuksesan, penghambat pernikahan, Potensi, penghambat itu macam-macam. Itu sih PR-nya. Oh, tambah PR lagi. Iya, kok banyak PR lagi. Yes. Jadi tentang ini karena unik. Jadi mungkin teman-teman yang hadir malam ini yang mendengarkan juga bisa sama-sama belajar juga. Kadang-kadang terkadang kita itu berusaha untuk enggak, aku baik-baik saja kok. Nah, itu sebetulnya Anda tidak sedang baik-baik saja gitu loh, dalam artian tapi ini kan aku lagi ranah apa ini. Jadi aku bilangnya, "Oh, iya saya baik-baik saja." Nah, kalau hanya dengan kata-kata itu sih mungkin oke lah kita, tapi kadang-kadang ada kata-kata penyertanya dan ada kata-kata di belakangnya yang itu yang akhirnya bisa. Sekarang belajar ya. Saya ibaratkan gini. Teman-teman saya kasih hidangan. Yes. Ibarat nasi goreng lah sukaan saya. Nah, Oke, terima kasih Mas Is. Nanti kabarin ya Mas kalau udah komitmen. Kok aku jadi kepo ya Mas. Sukses ya buat Mas Is. Nah, kalau ibaratnya gini, ibaratnya aku share berbagi dengan teman-teman nasi goreng. Berbagi nasi goreng. Nah, ketika aku tanya, enak? Oke. Kalau orang yang tulus enak, mantap. Oke ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang tanpa sadar ngomong, enak sih. Oke, kalau aja sekedar itu, akhirnya ketika ditindak, loh kalau enak sih berarti ada terusnya, tapi lebih enak lagi kalau nah bla 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 bla. Ada syarat dan ketentuan berlaku, nah, begitu. Begitu pula ketika kita ngomong cemburu, kita ngomong apa malam ini, terus Mbak Tam tadi dan teman-teman lainnya tadi, ada kalimat penyertanya yang itu sebagian orang sudah pernah bertanya pada diri sendiri, dan ada sebagian orang yang loh ternyata kalimat itu bisa diterusin ya. Yes. Nah, dan belum pernah nerusin ke situ. Itu adalah kalau ibaratnya kalau bahasa lebih gampang ini tuh endapan pikiran bawah sadar yang belum terikhlaskan. Nah, itu hak teman-teman, hak Mbak Tam dan teman-teman, itu pertanyaan itu mau digali lebih dalam pada diri sendiri. Atau dibiarkan saja, udah loh nggak apa-apa kok. Yes. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi kami hanya membantu kasih referensi aja ya. Jadi oh ya kayaknya ini harus dia obrolkan deh gitu ya. Boleh, silakan. Anda langsung ambil tindakan untuk ngobrol dengan diri Anda sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Aku baik-baik saja kok, fine-fine aja dengan kehidupanku saat ini, ya monggo silakan gitu aja. Cuman karena kita tujuannya kita mau membantu ya gitu, itu aja sih gitu. Tapi thank you ya Mbak Tam untuk ceritanya, luar biasa. Aku jadi kepengen ngulik-ngulik lebih dalam ini aslinya ya. Oke. Boleh nanti kapan-kapan kita ngobrol. Ayo. Kita kan punya janji buat ngopi ya. Emang belum sempat ya. Boleh. Kita kemarin nemu tempat kopi yang enak sebetulnya, tapi kita nggak tahu apakah di situ bisa buat nongkrong enak nggak. Aku nggak ngerti. Kopinya sih kita daerah mana? Ntar aja deh. Aku lupa daerah mana. Japri. Oke, ada Mbak Dewi nih. Mbak Dewi atau Bu Dewi ya? Nah, kalau boleh open mic boleh. Open mic dong Bu. Mbak. Kita sharing-sharing. Bu nih. atau Mbak? Halo. Kalau berkenan. Kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, tapi seru banget sih. Akhirnya bicara tentang mengatasi rasa cemburu, kita selalu berpikiran mungkin akhirnya ngulik tentang oh iya kamu harusnya A, B, C, D, E gitu ya. Ternyata yang dikulik di Rahasia Pak Sutri Oke bukan seperti itu, tapi kita lebih dalam nguliknya. Jadi ini teman-teman, seringkali itu ibarat Windows Explorer tadi ya, ibarat Windows Explorer. Ada file-file, ada perasaan-perasaan itu yang kita sadari. Aku hidupku gagal, aku cemburu, aku apa gara-gara A, B, C, D. Nah, ada yang menyadari itu. Ada yang denial, enggak aku lo nggak cemburu, aslinya cemburu. Nah, dia tahu tapi melakukan penolakan. Ada yang sama sekali nggak sadar, enggak aku nggak cemburu, aku biasa aja. Tapi dari struktur kata, apalagi nanti kalau misalnya kita ngobrol langsung, kenapa sih kalau kita ajak teman-teman konsultasi harus via Zoom dan sebagainya? Karena biar kita bisa tatap muka dan sebagainya. Itu dari gestur dan sebagainya itu mengatakan ketika
aku biasa aja, tapi ada gestur tertentu yang bertentangan, nah itu berarti ada sesuatu. Ya. Dan bisa jadi itu adalah file yang hidden tadi, file yang ketutupan. Nah, file ketutupan itu bukan berarti nggak ada. Yes, filenya masih ada, cuman nggak tampak aja. Nah, gitu. Dan kalau langsung kita ngomong tentang bagaimana cara Mengatasi. rasa cemburu, sebetulnya tadi Mbak Tam dan Mas Is tadi sudah sharing banyak. Dan itu sebenarnya kalau sesuai dengan apa yang saya akan jawabkan sebetulnya. Jadi teman-teman cara untuk mengatasi rasa cemburu. Yang pasti namanya cemburu itu ndak enak. Cemburu itu menghabiskan energi, Menguras hati. hatinya jadi habis, makanya cepat makan hati biar ada lagi hatinya. Nah, yang pertama adalah temukan makna positif di balik hal cemburu itu kan gak enak. Yes. Cemburu itu fokus pada kekurangan dan fokus pada kelebihan orang lain. Nah, kita temukan makna positif dari ketidakpunyaan kita. Contoh tadi Mas Is tadi bagus sekali. Mungkin gara-gara aku sudah lama merantau, nah sudah lama jauh dari keluarga, maka aku terlatih untuk akrab dengan orang, mudah untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Nah itu apa namanya itu hal positif yang didapatkan. Nah, ketika kita fokus pada hal positif, akhirnya kan jadi punya. Awalnya gini, saya pakai contoh Mas Is tadi ya. Aku nggak punya keluarga, kamu punya, itu jadi iri. Ya. Tapi gara-gara aku nggak punya keluarga di sini, nggak punya keluarga dekat, maka aku terbiasa untuk terlatih untuk berkomunikasi dengan baik pada orang lain. Sedangkan kamu enggak. Nah, akhirnya ketika fokus pada kepunyaan ini, akhirnya lebih confident. Ya. Akhirnya nggak cemburu. Nah, sama seperti ketika tadi ngobrol tentang cemburu dulu, ada fasilitas yang saya nggak dapat, sedangkan ada saudara yang dapat. Nah, saat itulah disebut cemburu karena saya nggak dapat fasilitas. Oke, tapi ketika itu fokus, gara-gara saya nggak punya fasilitas, saya terlatih untuk mandiri, berpikir kreatif, bekerja keras. Nah, dari situ akhirnya, berarti saya punya kepunyaan yang orang lain nggak punya. Ya. Nah, ketika fokus di situ, akhirnya lebih Ya, jadinya akhirnya kita punya, kalau bahasanya akhirnya dirinya lebih akhirnya tahu tentang potensi diri gitu ya. Kalau bicara akhirnya tentang ternyata aku tuh bisa ya, gitu. Jadi bisa gitu. Ya itu kan akhirnya betul. Lebih ke situ. Jadi akhirnya ketika kita ngobrol khususnya pada orang-orang yang merasa punya masalah, ada berapa orang itu yang sharing dengan saya punya masalah begini, suami saya begini begitu, teman saya, orang tua saya bla 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 begini begitu. Nah, ketika fokus pada ketidakpunyaan, ya sudah pasti akan depresi, pasti akan stres dan sebagainya, hidup hancur dan sebagainya. Tapi coba lihat di balik sisi itu pasti ada hal positif. Kemarin saya ikut sebuah IG live juga, ada seorang kawan bikin live, itu menarik sekali bahasannya. Dia bilang gini, banyak orang karena ingin berpikir positif, mereka mengabaikan hal negatif. Padahal sebetulnya yang disebut berpikir positif adalah melihat hal negatif sebagai hal positif. Ya. Oke, jadi gara-gara aku tidak punya sesuatu, maka aku bisa mendapatkan sesuatu. Ya. Gara-gara aku nggak punya fasilitas, aku jadi punya semangat juang. Nah akhirnya, begitu. Jadi akhirnya lebih ke positifnya seperti itu ya. Nah, jadi semoga teman-teman juga bisa mulai malam hari ini akhirnya lebih fokus pada diri ya, kelebihan diri gitu ya. Pada fokus pada kelebihan diri, dan misalnya masih punya pikiran negatif, berusaha dari pikiran negatif itu dijadikan diganti dengan berpikir positif gitu ya. Jadi bukan berarti mengabaikan pikiran negatif ya. Jadi potensi diri, dan plus kita kalau memang gampangnya begini. Oh ya, berarti ini aja dah. Bahasanya itu kan dulu. Bahasanya kan gitu kebanyakan. Itu kan dulu, kalau sekarang lebih memaklumi kok. Anda perlu tanya lagi, benar-benar dimaklumin kah? Kalau memang belum dimaklumin, Anda ngobrol aja dengan diri Anda. Iya, memang aku belum bisa terima. Ngobrol aja, jujur aja dengan diri Anda. Setelah itu yang perlu Anda lakukan adalah Anda maafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu, gitu kan? Justru Anda cari sisi positifnya dari
masa lalu Anda gitu. Oh ya, akhirnya saya jadi lebih kuat loh. Akhirnya saya jadi lebih hebat loh. Akhirnya saya jadi lebih bisa loh. Nah, Anda cari seperti itu. Gitu. Yang pertama adalah diakui dulu kok. Diakui memang dulu. kalau memang belum gitu ya. Belum selesai, belum bisa gitu. Itu kuncinya satu di situ. Sampai Oke. sini, adakah Mbak Tam atau Bu Dewi mau menambahkan atau mau apa? Boleh, silahkan open mic. Oke. Kalau dari saya sementara cukup sih. Oke, cukup aja katanya dia. Cukup biar nggak banyak-banyak PR-nya. Kerjakan ya PR-nya ya. PR-nya banyak. Iya. Yang kemarin baru selesai. Cepetan dikerjakan gitu. Jadi nanti udah dikerjakan. Udah dikerjakan, belum Cuman, selesai. belum selesai gitu loh. Cepet diselesaikan. Kepotong-kepotong soalnya. Cepet Nanti andai diselesaikan. kata kapan kita bisa kopdar, aku punya film yang versi film 800 mega. Oke, siap kopi. Nah, kalau dari teman-teman tidak ada lagi yang bertanya. Yap. Nah, jadi kita harus ini deh berarti. Mungkin kita akhiri dulu ya. Sudah kita akhiri gitu ya. Karena sebentar lagi tukang satenya lewat. Apa hubungannya? Gak ada ya, gak ada. Bener, tukang sate di tempatku enak banget loh ini. Kok aku jadi ini ya? baiklah. Iya. Perlu disamperin berarti. Tapi harus malam ya kalau nyamperin karena dia jualannya malam. Nah, tapi yang jelas terima kasih teman-teman udah bergabung malam hari ini di Rahasia Pak Sutri Oke dengan tema mengatasi rasa cemburu ya. Semoga apa yang kami sampaikan teman-teman bisa langsung ngobrol dengan diri sendiri. Jadi apa yang kita sampaikan jadi referensi buat teman-teman untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik, semakin baik dan baik lagi gitu ya. Oke. Sekian dulu dari Kok kamu langsung kami. blank gitu Pak langsungnya. Kami mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, mungkin kadang-kadang bahasa kami mungkin akhirnya jadi berbeda gitu ya. Jadi mohon maaf, tapi yang jelas kami ingin membantu teman-teman gitu ya, jadi semakin baik. Sampai jumpa Senin pagi Senin. jam 8 Sampai live Live IG. Oke. Nanti ada temanya. Terima kasih. Yes. Thank you ya Semoga teman-teman ya. bermanfaat. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke. Bye.